Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Strategi Algoritma. Kali ini kita bakal ngobrol seru nih. Kita akan membahas mengenai algoritma yang sering dipakai di dunia komputer dan juga kecerdasan buatan, yaitu Uniform Course Search atau UCS. Tapi tenang, kita nggak bakal bikin pusing. Saya mau ditemani sama Firas Melani yang cukup paham soal ini. Halo Firas, terima kasih sudah gabung ya. Hai Farid, ya terima kasih sudah mengundang saya. Saya senang sekali bisa ngobrol santai tentang CS yang sebenarnya cukup menarik dan berguna banget di banyak situasi sehari-hari. Ya, kalau boleh tahu bisa ceritain sedikit nggak sih soal siapa sih Firas Melani? Oke, singkat saja ya. Saya Firas Melani saat ini sedang belajar dan menekuni bidang ilmu komputer, terutama yang suka menganalisis algoritma dan pemrograman. Hobi saya memang ngulik metode-metode yang bisa buat komputer berpikir dan nyari solusi secara optimal seperti itu ya. Tapi saya juga suka menjelaskan konsep dengan bahasa yang gampang banget dimengerti untuk orang-orang komputer seperti itu ya. Jadi semua orang bisa paham gitu apa yang saya pelajari atau yang orang-orang komputer pelajari seperti ini. Oh, nice banget nih. Nah, Uniform Course Search ini kan sebenarnya apa sih? Kadang kita dengar namanya doang tapi kayaknya udah susah banget. Oke, memang agak teknis sih. Jadi tapi gini, UCS ini adalah cara yang dipakai komputer untuk mencari jalan terbaik atau rute yang paling hemat dari satu titik ke titik lain. Bayangkan ya, lagi nyari jalan terdekat ke rumah teman seperti itu. Tapi bukan cuma jarak yang dipertimbangkan, juga biaya atau usaha yang kita keluarkan seperti itu. Jadi UCS ini membantu komputer memilih rute yang paling murah berdasarkan kriteria tertentu seperti itu. Jadi tidak bertele-tele. Penjelasannya menarik. Oke, bisa coba jelasin lebih detail nggak sih gimana UCS ini bekerja dari awal sampai akhir? Oke, jelas. Kita mulai dari intinya saja ya. UCS itu algoritma pencarian yang eksplisit memperhitungkan biaya dan atau jarak setiap langkah yang diambil. Jadi algoritma ini mulai dari posisi awal, lalu memilih jalur mana yang punya total biaya paling kecil sampai ke titik tujuan seperti itu. Cara kerjanya ini mirip seperti kita yang punya daftar antrian prioritas gitu kan, yang isinya semua jalur yang mungkin kita pilih, tapi yang diutamakan adalah jalur yang total biayanya yang paling murah seperti itu. Nah, jadi ini seperti antrian yang harus diurus berdasarkan siapa cepat bayar atau gimana? Tidak persis cepat bayar, tapi siapa yang jalurnya paling rendah biaya duluan yang diproses. Cost atau biaya ini bisa berarti jarak, waktu, atau ongkos tergantung konteksnya seperti itu. UCS ini pakai struktur data yang namanya priority queue ya, semacam antrian yang tersusun rapi berdasarkan biaya yang paling kecil di depan. Jadi misalkan nih, kita nih ada rute A, B, C, D misalkan ya. A ini biayanya misal 20.000, yang B ini 25, yang C ini 10.000 dan yang D ini 30. Berarti nanti yang C itu yang paling depan. Baru setelah itu yang B tadi yang 20.000 ya, baru yang A yang 25 dan yang D itu baru yang terakhir karena yang biayanya yang paling besar seperti itu. Dengan rutenya yang sama seperti itu. Oke, jadi prioritasnya biaya yang kecil dulu, bukan yang masuk duluan. Iya betul sekali. Jadi prioritasnya itu jalur yang paling ringan dulu ya. Kalau ada beberapa jalan baru muncul selama prosesnya itu, UCS akan menambahkan jalur-jalur tersebut ke antrian. Terus dipilih mana yang paling murah seperti itu. Nanti masuk lagi tuh ke antrian itu, terus nanti dipilih lagi sama sistem yang mana yang paling murah seperti itu. Oke. Lalu gimana sih bedanya sama algoritma yang lain seperti DFS atau DFS? Oke, bedanya ini mungkin penting banget ya. Jadi DFS itu mirip seperti eksplorasi semua jalur dari posisi awal sampai tujuan secara merata seperti itu. Tapi
dia ini tidak ambil biaya jalur, tidak seperti UCS gitu. Dia ini hanya mengambil levelnya saja. Kalau DBF lebih fokus banget ke ikutin satu jalan sampai ujung baru mundur dan coba jalan lain seperti itu. Nah, UCS ini lebih pintar, jauh banget dari mereka berdua karena menghitung total biaya, bahkan kalau jalurnya berbeda panjang atau berat biayanya seperti itu. Jadi beda. Nah, kalau boleh dikasih contoh yang lebih gampang nih, bisa nggak sih kita temui sehari-hari atau kiranya gimana? Oke, misalnya nih ya, kamu nih mau naik ojek online, nah gitu, dari rumah ke kampus misalnya. Nah, ada beberapa rute tuh lewat jalan tol yang panjang tapi lancar atau lewat jalan biasa tapi macet. Misalnya antre kan macetnya kalau sore seperti itu ya. Ya, nah UCS ini bisa membantu memilih rute mana yang ongkosnya paling murah. Jadi bukan cuma jaraknya yang dekat gitu ya, tapi juga waktu yang bisa dihitung biaya seperti itu. Jadi yang diutamakan adalah total atau apa? Bukan total, biaya total yang termurah gitu. Jadi bukan cuma jarak yang terpendek. Berarti biayanya juga diperhitungkan. Iya betul sekali itu. Nah, pas banget nih. Jadi ini mirip dengan kita ngatur budget, bukan cuma nyari yang paling cepat doang. Iya, jadi bayangkan juga kalau kita atau kamu nih Farid lagi main game yang harus nyari jalan keluar dari labirin gitu ya. UCS ini bakal ngitung semua kemungkinan jalur untuk memastikan kamu dapat jalan keluar dari labirin itu dengan langkah yang paling sedikit tapi efisien seperti itu. Bagus. Kalau biasanya kita sering dengar sama algoritma Astar ini gimana? Jadi kalau Astar ini bisa dibilang UCS yang dikasih pembantu gitu ya di dalamnya. Jadi pembantunya ini berupa heuristik seperti itu ya. Jadi dia nggak cuma lihat biaya sejauh ini, tapi juga tebakan biaya dari titik sekarang ke titik tujuan seperti itu. Ini tuh bukan Astar yang lebih cepat biasanya, tapi kamu juga harus punya heuristik yang bagus. UCS nih, walaupun lebih lambat, sangat andal karena nggak bergantung ke tebakan yang tadi loh. Jadi dia ini pasti nemu solusi sendiri yang paling murah. Jadi beda sama Astar makan bergantung pada tebakan yang tadi. Jadi UCS mah tidak seperti itu. Jadi UCS ini kayak orang yang teliti tapi nggak mau ambil resiko, tapi sementara Astar itu orang yang pakai feeling gitu. Iya persis banget, betul. Kalau kamu nggak yakin dengan perkiraan jelas tujuan gitu ya, UCS ini aman karena secara matematis pasti nemu solusi yang terbaik. Itu hari ini. Iya. Jadi lalu gimana sama Dijkstra yang ia disebut sebagai algoritma pencarian? Dijkstra ya. Oke, kalau algoritma Dijkstra ini sebenarnya sama dengan UCS, cuma konteksnya fokus ke graf dengan bobot positif dan nyari jarak terpendek seperti itu ya. Jadi kalau UCS itu lebih umum, bisa dipakai untuk berbagai tipe masalah dan cost seperti itu. Jadi UCS ini lebih umum daripada yang Dijkstra tadi. Kalau dari segi manfaat nih, kenapa kita perlu tahu UCS? Apa cuma buat program komputer doang? Enggak juga sih, enggak cuma buat program komputer doang. Jadi kita nih bisa pelajari dari UCS ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kita lagi belajar untuk memprioritaskan keputusan yang efektif dan efisien seperti itu ya. Di dunia komputer dan AI, algoritma ini nih UCS dasar banget buat bikin mesin yang bisa ambil keputusan optimal dan tidak kecele. Kecele ini tidak salah ya. Jadi ini bukan cuma soal komputer doang nih, tapi juga cara pikir rapi dan sistematis juga nih. Iya betul. Jadi ini tuh salah satu cara berpikir kalau kita mau menyelesaikan masalah
yang kompleks dan apa ya, tapi pengen hasil yang terbaik seperti itu. Iya. Wah, topik yang sangat menarik dan bermanfaat nih buat kita semua. Terima kasih banget buat Firas yang sudah bisa datang dan menjelaskan dengan sangat rinci dan detail. Ya, oke. Terima kasih juga Farid sudah ngajak ngobrol saya hari ini mengenai topik UCS ini. Semoga penjelasan saya yang tadi ini bisa membantu teman-teman memahami apa itu UCS ya, buat yang sedang belajar gitu. Terus bisa memahami juga algoritma pencarian secara umum ya, seperti itu. Semoga belajarnya dilancarkan buat teman-teman. Terima kasih Farid juga. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa selalu cari solusi dengan biaya yang paling murah dan optimal dalam hidup. Salam cerdas. Salam cerdas, bye guys.